teman-teman, kali ini Mimin mau ceritain film yang berjudul Tai Chi Master. Tai Chi Master adalah sebuah film seni bela diri Hong Kong yang dirilis pada tahun 1993, yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping dan dibintangi oleh Jet Li sebagai Jun Bao dan Chu Siu Ho sebagai Tin Bao. Tai Chi Master bercerita tentang dua sahabat kecil, Jun Bao dan Tin Bao yang tumbuh bersama di kuil Shaolin dan mempelajari seni bela diri. Namun keduanya kemudian diusir setelah Tin Bao hampir membunuh sesama murid Shaolin karena curang dalam pertarungan. Tin Bao dan Jun Bao akhirnya meninggalkan kuil Shaolin dan pergi ke dunia luar untuk menemukan jalan hidup mereka. Bagaimanakah kisah kelanjutan Tin Bao dan Jun Bao setelah meninggalkan kuil Shaolin? Mari langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya ya. Kisah dimulai ketika seorang anak bernama Tin Bao baru saja diterima sebagai murid Shaolin. Gurunya pada waktu itu membawanya menemui Jun Bao, seorang rahib muda, untuk belajar membaca kitab suci. Gurunya berpesan supaya Tin Bao memanggil Jun Bao sebagai kakak seperguruan, karena Jun Bao lebih dahulu menjadi murid Shaolin. Sepeninggal gurunya, Tin Bao justru meminta Jun Bao memanggil dia kakak seperguruan, karena dia lebih tua. Dan Jun Bao pun menyetujuinya. Suatu hari saat sedang menyapu halaman, Tin Bao dan Jun Bao tertarik untuk menyaksikan kakak seperguruannya yang sedang berlatih kungfu Shaolin. Tin Bao juga tertarik untuk ikut berlatih. Jun Bao memberitahu Tin Bao untuk ikut berlatih, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru mereka. Tiba-tiba datanglah seorang senior memukul mereka berdua, dan mereka pun pulang melaporkan kepada guru mereka. Ketika bertemu, gurunya memberikan beberapa wejangan kepada mereka untuk menjadi rahib yang baik. Di lain waktu, tampak Tin Bao yang telah berhasil menyergap dan memukuli seniornya yang sebelumnya memukuli mereka. Aksinya tersebut kemudian dibantu oleh Jun Bao. Tiba-tiba senior yang dipukuli itu mengenali suara mereka. Atas aksi itu, mereka berdua pun dihukum berlutut di halaman kuil. Dan saat itu datanglah gurunya berpura-pura memarahi mereka, sambil memberikan bakpao kepada mereka berdua. Hukuman pun dilanjutkan dengan membersihkan aula lauhan, yang pada saat itu digunakan Tin Bao untuk berlatih kungfu. Waktu terus berlalu. Kini mereka berdua telah dewasa. Tiba-tiba Jun Bao bertanya kepada Tin Bao, untuk apa mereka berlatih kungfu? Tin Bao pun memberikan beberapa alasan yang menurutnya benar. Tin Bao adalah seorang pemuda yang nakal. Dia duduk di tempat rahib ketua. Jun Bao melarangnya, dan mereka kembali bertarung. Itulah hari-hari mereka di kuil Shaolin. Mereka berdua berlatih dengan tekun, lebih tekun daripada murid yang lain. Siang hari mereka tampak berlatih. Malam hari mereka tetap berlatih. Bahkan pada waktu tidur pun mereka tetap berlatih. Pada suatu hari, tampak mereka berdua sedang berlatih kungfu pada saat mereka mendapatkan tugas mencuci baju. Pada keesokan harinya, para murid lain semua bajunya menjadi compang-camping. Baju Tin Bao dan Jun Bao yang kelihatan masih utuh. Ketika ditanya sang guru, mereka menyalahkan tikus sebagai pelakunya. Ketika jam makan siang, seorang murid mencari masalah dengan Tin Bao. Ketika Jun Bao lewat, dia mengaitkan kakinya. Jun Bao pun hampir terjatuh. Mereka pun akhirnya ribut, dan dua murid lainnya segera melerai mereka. Sore harinya, saat mereka sedang berlatih berdua, Tin Bao mengatakan kepada Jun Bao bahwa dia akan mengikuti kompetisi pertandingan kungfu supaya ia bisa mendapatkan promosi ke aula damo, yaitu level aula yang lebih tinggi. Suatu hari, Tin Bao mengintip seorang biksu pelatih sedang berlatih kungfu andalannya.
Tin Bao pun secara diam-diam mempelajari kungfu itu. Hari kompetisi pun telah tiba. Tampak biksu pelatih yang sedang menyampaikan beberapa aturan kompetisi. Pada kompetisi ini akan dipilih 4 murid terbaik untuk mendapatkan promosi ke Aula Damo. Ketika semua murid telah mengerti, pertandingan pun dimulai. Tin Bao berhadapan dengan seterunya yang bernama Xin Bao. Dia bukan tandingan Tin Bao. Dengan mudah, Tin Bao hampir mengalahkannya. Tiba-tiba, lawannya itu menggunakan bubuk merica menaburkan ke matanya Tin Bao. Tin Bao yang sangat marah berencana untuk menghabisi Xin Bao. Namun, biksu pelatih datang menyelamatkannya. Biksu pelatih marah kepada Tin Bao atas sikapnya yang bengis dan akan mengeluarkannya dari aula lauhan. Tin Bao sangat marah dan mengatakan kepada biksu pelatih bahwa ia tidak adil. Akhirnya mereka pun bertarung. Kungfu biksu pelatih begitu hebat. Tin Bao pun mulai terdesak. Jun Bao mencoba untuk melerai perkelahian itu. Ketika tidak waspada, biksu pelatih berhasil dilukai oleh Tin Bao. Tin Bao memakai kungfu biksu pelatih yang ia pelajari secara diam-diam. Ketika menyadari itu, biksu pelatih semakin murka dan memerintahkan barisan lauhan untuk menyerang mereka. Mereka pun diserang oleh barisan lauhan yang terkenal itu. Pertarungan pun dimulai. Tin Bao dan Jun Bao berusaha melawan barisan itu dengan kungfu mereka. Tin Bao dan Jun Bao bahu-membahu melawan barisan itu. Pertempuran mereka begitu sengit karena mereka selama ini berlatih dengan keras. Untuk sementara mereka mengimbangi barisan itu. Tiba-tiba datang guru mereka menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Setelah berhasil meloloskan diri di tempat yang aman, mereka khawatir dengan keselamatan guru mereka. Namun tak lama kemudian, guru mereka pun datang menyusul ke tempat itu. Sang guru meminta mereka untuk segera pergi dari biara Shaolin. Sebelum mereka pergi, guru berpesan kepada Jun Bao yang berhati baik bahwa ia tidak khawatir dengannya. Ia khawatir kepada Tin Bao yang bersifat agresif. Gurunya memberikannya sebuah buku untuk melatih diri supaya bisa meredam sifatnya itu. Setelah itu, gurunya meminta mereka segera pergi meninggalkan biara Shaolin. Sampai di sebuah kota besar, mereka melihat kota itu begitu ramai. Jun Bao dan Tin Bao melihat ada yang berjualan silat. Jun Bao mengatakan perutnya lapar. Mereka datang menghampiri beberapa pemuda yang sedang berjudi untuk meminta sedekah. Dan pejudi itu marah kepada mereka. Di tempat itu mereka bertemu dengan Xiulin, seorang pemain musik. Xiulin menyuruh mereka untuk mencari sebuah pekerjaan. Di sisi lain, tampak seorang pemalak sedang meminta uang kepada orang di sekitar situ. Lalu mereka menggoda seorang nona cantik. Gadis cantik itu bernama Nona Li. Dengan kelihayannya, Nona Li berhasil mencopet kembali uang pemalak itu dan mengembalikannya kepada penjual toko. Aksinya tersebut ketahuan oleh si pemalak itu. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Ternyata Nona Li adalah seorang ahli kungfu. Mereka semua mengeroyoknya. Tin Bao dan Jun Bao yang melihat hal itu memutuskan untuk membantu Nona Li. Jun Bao beraksi melawan mereka semua, sedangkan Tin Bao menyelamatkan Nona Li. Pemalak itu satu persatu dihajar oleh Jun Bao. Mereka bukan tandingan Jun Bao. Kemudian datang prajurit kerajaan kenalan pemalak itu. Tin Bao, Jun Bao, dan Nona Li bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka sempat menyamar untuk mengelabui pasukan prajurit yang mengejar mereka. Akhirnya mereka pun berteman baik. Di tempat lain terlihat pasukan pemerintah sedang menyingkirkan dengan paksa orang-orang yang berlalu lalang
dan berjualan di jalan besar itu. Karena Kasim Liu Jin akan melewati tempat itu. Tin Bao menanyakan kepada Nona Li siapa Kasim Liu. Nona Li mengatakan bahwa Liu adalah pejabat pemerintah yang sangat berkuasa. Tin Bao berkata bahwa dia mau sehebat Kasim Liu suatu hari nanti. Sore harinya, Nyonya Xiulin tampak sedang makan di sebuah restoran bernama Buddha Tertawa. Xiulin sedang mencari suaminya yang merantau di kota itu. Seorang pendeta Tao datang menghampirinya untuk menawarkan jimat keberuntungan. Di meja lain, tampak Tin Bao dan teman-temannya sedang makan di situ. Jun Bao sedang memperhatikan Xiulin yang tampak bersedih. Tin Bao mulai makan daging, sedangkan Jun Bao makan nasi putih saja. Nona Li menawari mereka makan, dan Tin Bao pun makan dengan begitu lahapnya. Tak lama kemudian, tampak masuk sepasang suami istri. Mereka duduk di sebuah meja. Xiulin menghampiri mereka. Dia mengenali suami orang itu adalah suaminya di masa lalu. Orang itu sempat menghina Xiulin. Dan akhirnya mereka bertarung. Ternyata mereka sama-sama adalah jago kungfu. Pertarungannya menjadi semakin seru. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya wanita itu dikalahkan oleh Xiulin. Pria itu pun memarahi Xiulin dan terakhir malah memukulnya. Jun Bao yang melihat hal itu datang menolong Xiulin. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian, prajurit kerajaan mendatangi tempat itu. Mengetahuinya, Jun Bao dan kawan-kawan segera pergi meninggalkan tempat itu. Pasukan itu pun segera mengejar mereka. Akhirnya mereka dapat meloloskan diri dari pengejaran itu. Malam harinya, Nona Li membawa mereka kembali menginap di restoran Buddha Tertawa tadi. Tin Bao dan Jun Bao tidur di lantai yang digelar dua kasur tipis. Mereka berdua sempat mengobrol sebentar. Akhirnya mereka pun tertidur. Di tengah malam tampak ada sekelompok perampok yang datang ke tempat itu untuk membagi hasil rampokannya. Mereka baru saja merampok dari rumah Kasim Liu. Keesokan harinya, tampak prajurit sedang menempel poster para perampok itu. Tiap orang dari mereka akan dihargai 500 tael emas bagi siapa saja yang dapat menangkap mereka. Beberapa saat kemudian, Jun Bao dan Tin Bao membuka lapak untuk mencari uang. Tin Bao bersedia untuk dipukuli orang, asalkan mereka memberi uang sebagai gantinya. Setelah itu datanglah orang yang bersedia membayar 50 tael untuk memukuli Tian Bao. Dia memukuli Jun Bao sampai kelelahan. Akhirnya dia membayar orang untuk memukuli mereka berdua. Hari itu Tin Bao dan Jun Bao mendapatkan banyak uang. Tiba-tiba datanglah seorang pejabat yang sewenang-wenang datang memungut pajak kepada mereka. Sebenarnya Jun Bao tidak ingin membayarnya, tetapi Tin Bao bersedia untuk membayar karena mempunyai niat lain. Tin Bao berniat untuk direkrut oleh pejabat itu sebagai prajurit, karena Tin Bao sangat berambisi untuk menjadi pejabat. Dan akhirnya Tin Bao direkrut sebagai prajurit kerajaan oleh orang itu. Jun Bao tidak bersedia ikut dengan Tin Bao, dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Dan Tin Bao pun pergi menyusul pejabat itu. Di sisi lain, terlihat Xiulin yang sedang bersedih, sedang minum arak ditemani oleh Nona Li. Nona Li menasehatinya untuk tidak minum lagi. Tak lama kemudian, tampak Jun Bao yang sudah pulang ke penginapan itu. Nona Li menanyakan keberadaan Tin Bao. Tonshu peramal juga berada di situ bersama temannya. Xiulin minum semakin banyak, dan Jun Bao berusaha untuk menasehatinya. Xiulin yang kesal akhirnya menyerang Jun Bao. Mereka sempat bertarung dengan singkat. Kemudian Jun Bao terpaksa memukul wajah Xiulin untuk menyadarkannya. Akhirnya Xiulin berhasil ditenangkan. Di suatu hari di penginapan,
Tiba-tiba datang beberapa prajurit kerajaan. Mereka meminta uang jatah pengamanan. Salah satu pemilik penginapan mengatakan mereka sudah membayar beberapa hari yang lalu. Junbao tidak terima dan terlibat pertengkaran dengan mereka. Teman-temannya meminta Junbao untuk bersabar, dan pejabat itu semakin menekan Junbao dan malahan menyuruhnya untuk berlutut. Akhirnya mereka bersama-sama melakukan perlawanan. Mereka menutup pintu penginapan itu dan bermaksud menghabisi para prajurit itu. Prajurit itu satu persatu dihabisi oleh mereka. Tapi satu di antara mereka berhasil meloloskan diri. Junbao pergi mengejarnya. Tetapi ketika di tengah perjalanan, prajurit itu bertemu dengan Tinbao. Tinbao yang sekarang telah menjadi seorang prajurit kerajaan. Tinbao membantu Junbao dengan membunuh prajurit itu. Tinbao menasihati Junbao untuk tidak lagi bersama dengan para kelompok pemberontak di penginapan itu. Menurutnya kelompok itu tidak baik. Junbao menanyakan kehidupan Tinbao sekarang yang hidup di barak militer. Apakah semua berjalan dengan baik? Setelah saling menanyakan kabar, akhirnya mereka pun berpisah. Suatu hari, Kasim Liu sedang mengadakan kontes pertandingan kungfu untuk memilih seorang prajurit terbaik untuk diangkat menjadi seorang jenderal. Kontes pun dimulai. Tampak seorang prajurit yang telah memenangi beberapa pertandingan. Dia kemudian menantang siapapun untuk datang bertanding dengannya. Tinbao pun naik ke atas panggung untuk menghadapinya. Ternyata dia bukan tandingannya Tinbao. Kemudian datang dua prajurit lain untuk melawan Tinbao. Tinbao mengeluarkan jurus kungfu yang sangat mematikan. Satu persatu musuhnya cedera olehnya dengan serius. Bahkan Kasim Liu mengatakan Tinbao sangat kejam. Tak lama kemudian kontes itu dihentikan dan Kasim Liu pergi meninggalkan tempat itu. Atasan Tinbao mengatakan Tinbao telah melakukan pelanggaran dan belum bisa diangkat menjadi seorang jenderal pada waktu itu. Di penginapan, Junbao dan teman-teman mereka sedang makan siang. Tiba-tiba Tinbao datang dengan raut wajah khawatir. Dia mengatakan pasukan pemerintah akan datang menangkap mereka. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Dan tak lama kemudian, tampak pasukan pemerintah sudah tiba di penginapan. Dalam penangkapan itu, pemilik penginapan terbunuh. Mereka merencanakan untuk balas dendam untuk bos mereka. Mereka mulai menyusun rencana untuk melakukan pembalasan. Dan Tinbao pun bersedia untuk bekerja sama dari dalam. Beberapa hari kemudian, aksi balas dendam mereka dimulai. Tinbao membantu mereka sebagai petunjuk jalan. Ketika mereka sudah tiba dalam camp, musuh tiba-tiba berdatangan dari segala arah. Mereka telah benar-benar dikepung. Ternyata kedatangan mereka sudah diketahui dari awal, karena Tinbao adalah seorang pengkhianat. Musuh segera menyerang dan pertempuran pun terjadi. Tinbao berhasil merobohkan beberapa musuh, dan tukang besi juga bertempur dengan begitu hebatnya. Xiulin juga berhasil merobohkan beberapa musuh. Mereka melawan dengan gagah berani. Pertempuran sengit pun terjadi. Karena pasukan musuh sangat banyak, mereka pun mulai terdesak. Dari pihak pendekar, korban mulai berjatuhan. Tianbao berhasil membawa pergi Nona Li. Tosu pun berpura-pura mati. Tampak Junbao bertempur dengan begitu hebatnya. Dia merobohkan banyak sekali musuh.
Ketika Xiulin ingin menyerang Kasim Liu, Tin Bao maju menghadang aksi Xiulin tersebut. Tiba-tiba Tosu sang peramal datang dengan menunggang kuda menyelamatkan Jun Bao. Mereka pun berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Tertinggal Xiulin seorang diri tertawan melawan pasukan musuh. Atas jasanya tersebut, Tin Bao akhirnya berhasil dipromosikan sebagai jenderal pasukan Kasim Liu. Setelah sampai di tempat yang aman, para pendekar yang selamat dari pengepungan menyalahkan Jun Bao atas pengkhianatan Tin Bao. Jun Bao pun menjadi begitu sangat terpukul. Tosu sang peramal mencoba untuk membela Jun Bao. Kemudian Jun Bao pun meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Tin Bao mendatangi Nona Li yang tertawan. Dia menyuruh bawahannya membawakan perhiasan. Dia ingin menyelamatkan Nona Li karena dia menyukainya. Dia melepaskan tali yang mengikat tangan Nona Li. Tiba-tiba Kasim Liu datang ke camp mereka. Jun Bao pun sangat terkejut dan segera meminta maaf. Kasim Liu menyalahkan Tin Bao karena menyimpan seorang pemberontak di camp militer. Tin Bao pun bertindak cepat. Dia segera membunuh Nona Li dengan satu pukulan. Nona Li pun tewas. Kasim Liu yang puas dengan tindakan Tin Bao langsung memaafkannya. Keesokan harinya, tampak Tin Bao sedang menunggu kedatangan Jun Bao untuk menyelamatkan Xiulin. Ketika Jun Bao datang, Tin Bao mencoba mengajak Jun Bao untuk bergabung dengannya. Karena mereka sudah berteman sedari kecil, Tin Bao mengajak Jun Bao untuk bersama-sama membangun karir dan menjadi orang besar suatu hari nanti. Tetapi Jun Bao tidak ingin bergabung dengan Tin Bao dan memulai aksinya menyelamatkan Xiulin. Tin Bao menjadi marah dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua sama-sama menggunakan golok sebagai senjata. Pertarungan mereka sangat sengit. Di tengah-tengah pertarungan, Tin Bao memperingati Jun Bao bahwa dia bukanlah tandingannya dan sebaiknya ia menyerah. Jun Bao tidak menggubrisnya. Pertarungan mereka pun dilanjutkan. Suatu ketika, Jun Bao melontarkan potongan goloknya untuk melepaskan ikatan Xiulin. Sedangkan Jun Bao yang mencoba menyelamatkan Xiulin berhasil dilukai oleh Tin Bao. Dan Jun Bao pun terjatuh ke bawah bersama Xiulin. Ketika Tin Bao lengah, Xiulin berhasil menyelamatkan diri bersama Jun Bao meninggalkan tempat itu. Jun Bao yang berhasil diselamatkan Xiulin menderita pukulan batin yang berat. Ia menjadi pendiam dan linglung karena merasa dikhianati oleh saudaranya. Tosu sang peramal mencoba menyembuhkannya. Xiulin juga merawatnya dengan telaten. Jun Bao sering bermimpi buruk dan melantur dengan kata-katanya. Suatu hari, Tosu ingin mengobati Jun Bao dengan tusuk jarum. Tetapi malahan ia dan Xiulin yang ditusuk dititip saraf tertawa oleh Jun Bao. Di sisi lain, Tin Bao yang sekarang telah menjadi seorang jenderal melatih pasukannya dengan sangat keras. Dia juga menjadi sangat sombong dan ambisius.
Bahkan atasannya yang dulu pun dia bunuh karena berdebat dengannya. Di suatu pagi, Xiulin dan Tosu sedang mencari Junbao karena tidak melihatnya. Ternyata Junbao sedang menyelam di dasar gentong. Ketika mereka menemukan Junbao dan mencoba menghampirinya, mereka berdua disalami oleh Junbao ke dalam gentong. Junbao juga salah mengenali tiang penglari rumah mereka sebagai gurunya di kuil Shaolin. Dia mengatakan gurunya sekarang kurusan. Xiulin dan Tosu mencoba menenangkannya, yang berakhir dengan dipukul oleh Junbao sampai matanya biru seperti panda. Dan akhirnya Junbao diikat oleh mereka. Tosu mencoba menyembuhkan Junbao. Kali ini dengan ditempelkan sebuah jimat yang katanya dijamin manjur. Awalnya ia kelihatan seperti tertidur, tetapi kemudian gilanya semakin menjadi-jadi. Di sisi lain diperlihatkan Tin Bao yang terus melatih pasukannya dengan keras dan tangan besi. Bagi siapa saja yang menentang perintahnya akan dibunuh olehnya. Di suatu pagi, Junbao mengeluarkan kitab yang diberikan oleh gurunya dulu waktu meninggalkan kuil Shaolin. Dia mendiskusikan kitab itu dengan bebek yang ada di sekitar situ. Penyakit gilanya menjadi semakin berat sekarang. Satu hari kumat sampai 3 kali. Akhirnya dia mendapatkan julukan Samfong dari Tosu sang peramal. Itulah awal dari nama Zhang Samfong yang terkenal. Suatu hari, Tin Bao membawa barang rampasan menghadap Kasim Liu. Kasim Liu memuji Tin Bao yang sangat kompeten. Kasim Liu menyampaikan dia akan pergi menghadap kaisar beberapa waktu lagi. Dia memberi perintah kepada Tin Bao untuk membasmi pemberontak sebelum dia pergi ke istana menghadap kaisar. Tin Bao berjanji akan melaksanakan perintah Kasim Liu dengan baik. Kemudian Tin Bao pun berlalu dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Junbao yang sedang bermain dengan bebek. Xiulin datang memberinya air yang bersih. Junbao malah memakai air itu untuk cuci tangan dan kemudian meminum air kotor yang ada di halaman itu. Xiulin mencoba membawanya jalan-jalan keluar untuk mengganti suasana. Ketika di tengah perjalanan, Junbao melihat beberapa kejadian yang membuatnya mulai tercerahkan. Dia mulai berpikir untuk melepaskan beban yang ada di tanggungannya selama ini. Ketika di rumah, dia mulai mempelajari kitab yang diberikan gurunya waktu itu. Kitab itu adalah kitab pengolahan diri untuk mencapai kedamaian diri. Dia pun tekun mempelajari kitab itu. Dia menenggelamkan diri sambil mempelajari kitab itu. Setelah beberapa waktu mempelajari kitab itu, Junbao mulai sembuh dari penyakit gilanya. Sekarang dia dapat makan dan berkomunikasi dengan baik. Saat ini Tosu memanggilnya dengan Sanfong. Junbao merasa nama itu cukup baik dan dia mulai menggunakan nama itu sebagai namanya. Saat ini namanya adalah Zhang Shanfong karena dia bermarga Zhang. Sekarang Junbao bertekad untuk melupakan masa lalunya. Dia terus melatih dirinya dengan kitab itu. Dia mulai memahami intisari dari kitab itu. Bahkan sekarang ilmu kungfu Junbao meningkat dengan pesat. Dia berhasil menciptakan jurus Tai Chi, jurus yang menggunakan tenaga kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Sekarang Tin Bao sedang mencari keberadaan Junbao yang menghilang. Di mana-mana dia menganiaya orang untuk menemukan jejak Junbao.
Temannya Junbao menyampaikan berita tersebut kepada Junbao dan berpesan untuk lebih berhati-hati. Perilaku Tianbao sekarang lebih kejam melebihi Kasim Liu di masa lalu. Tosu menyarankan Junbao untuk pergi menghindarkan diri. Junbao tidak setuju. Ia bertekad akan menghadapi Tianbao agar tidak terjadi pembunuhan yang lebih banyak lagi terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tosu sang peramal memberikan 2 jimat keberuntungan untuk Junbao dan Xiulin sebelum pergi. Di waktu lain, tampak Kasim Liu yang sedang berkuda dengan adiknya. Tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap rombongan mereka. Ternyata Xiulin dan Junbao datang membalas dendam. Xiulin menyerang Kasim Liu, dan terjadilah pertempuran saat itu. Junbao pun turut menyerang 2 prajurit pengawal Kasim Liu. Kasim Liu bertempur dengan sengit melawan Xiulin. Di sisi lain, adik Kasim Liu menyerang Junbao. Adik Kasim Liu bukan tandingan Junbao. Dengan mudah ia dapat dikalahkan. Di tempat lain, Kasim Liu mulai terdesak oleh Xiulin. Akhirnya Kasim Liu berhasil dikalahkan oleh Xiulin. Kemudian ia menyandra Kasim Liu dan membawanya ke kamp militer untuk menemui Tianbao. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh pasukan Tianbao. Pasukan tersebut langsung segera mengepung mereka bertiga. Tianbao akhirnya datang menemui mereka. Tianbao berusaha menasihati Junbao untuk menyerah. Xiulin menekan Kasim Liu agar Tianbao bertekuk lutut dan menyerah. Tianbao yang tertekan meminta bantuan Junbao untuk melepaskan Kasim Liu. Karena permintaannya ditolak, dia langsung menyerang Junbao. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dengan mudah, Junbao dapat menjatuhkan Tianbao. Tianbao begitu terkejut dengan kemajuan kungfu Junbao. Tianbao bangkit dan segera menyerang Junbao dengan kungfu yang lebih hebat. Junbao menghadapi Tianbao dengan jurus Tai Chi yang baru disempurnakannya. Gerakan Junbao begitu indah dan lihai. Tianbao sekarang sudah bukan tandingannya Junbao. Ketika terdesak, Tianbao melemparkan 2 tubuh prajurit ke arah Junbao sebagai pengalihan. Dan akhirnya Tianbao dipukul jatuh oleh Junbao. Junbao mengenalkan jurus baru yang bernama Tai Chi kepada Tianbao. Pertarungan mereka terus berlanjut. Kali ini mereka bertarung di atas jaring tempat latihan prajurit. Kembali Tianbao dikalahkan. Xiulin membawa Kasim Liu ke tengah arena untuk menekan Tianbao. Tianbao yang tidak terkendali tiba-tiba menyerang ke arah mereka dan berhasil membunuh Kasim Liu. Tianbao kemudian memerintahkan para prajurit untuk menyerang Junbao. Tapi para prajurit itu sudah tidak mau mendengar komando Tianbao yang sudah membunuh Kasim Liu. Akhirnya Tianbao terpaksa melawan Junbao seorang diri. Dengan kalap dia menyerang. Dia bukan lagi tandingan Junbao sekarang. Dengan mudah Junbao dapat mengalahkannya. Ketika dia terjatuh, para prajurit meneriakkan Junbao untuk membunuhnya. Tianbao semakin kalap. Dia menyerang Junbao dengan jurus andalan terakhirnya. Kembali dia pun dapat dikalahkan. Kemudian Tianbao berpura-pura meminta ampun kepada Junbao. Ketika Junbao lengah, dia segera melakukan serangan yang sangat mematikan. Dia pun tertawa senang. Tiba-tiba Junbao menendangnya dengan keras sekali.
Setelah beberapa serangan dari Junbao, akhirnya Tianbao pun tewas. Melihat para pemimpinnya sudah tewas, para prajurit pun menyerah dengan melepaskan senjatanya dan memberikan jalan kepada Junbao dan Xiulin untuk berlalu dari tempat itu. Pada akhir film diperlihatkan pendeta Zhan Sanpong yang sedang mengajari kungfu tai chi kepada murid-muridnya. Dan film pun selesai. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya, biar kita lebih semangat lagi upload video seru lainnya. Thanks for watching, bye-bye.